Tiba-tiba, puluhan mafia muncul. Suasana seketika menjadi begitu mengerikan. Hendra menyembunyikan Cindy di belakangnya dengan tulus dan tidak terlihat tergesa-gesa, walaupun banyak musuh yang mengelilingi ruangan itu. Dion melihat Cindy berada di belakang Hendra pun merasa kesal. Mengapa? Padahal dia sudah mengetahui kebenarannya. Cindy masih saja memilih Hendra. Cindy, kemari. Dion menahan emosi, mengayunkan tangan pada Cindy. Cindy yang melihat Dion menyodorkan tangan pun merasa sangat kacau. Tidak tahu mengapa. Barusan dia mengetahui hal yang menyakitinya bukanlah perbuatan Dion. Awalnya dia senang, namun memikirkan Dita, dia memaksa diri untuk menahan dirinya. Cindy takut dengan Dion yang begitu semaunya. Awalnya karena orang tuanya, dia begitu tidak suka dengan pria. Dia tidak berharap dengan cinta dan takut Dion menyakiti orang di sekitarnya. Dia tidak bisa menerima ini. Cindy bersembunyi di belakang Hendra. Melihat Dion, dia terlihat sangat kacau. Dia pun bersikeras menggelengkan kepala. Dion, maaf. Aku tidak ingin dikurung di sisimu. Apakah berada di sisiku begitu menyiksamu? Dion menahan emosinya. Tatapannya sangatlah kecewa dan sedih. Dia terlihat sangat kacau. Hati Cindy sangat sakit. Namun pistol terarah pada Hendra. Dia tidak boleh mundur. Pria ini selalu mengancamnya. Dion, apakah selain mengancam, kamu tidak bisa hal lain lagi? Ucap Hendra tersenyum dingin. Apakah mengira bertahun-tahun dia bergelut di dunia ini hanya main-main? Diam. Dion mengambil pistol orang di sebelahnya dan mengarahkan pada Hendra. Hendra pun langsung mundur. Hendra, kamu ingin mengambil apa untuk membandingkan denganku? Apakah kamu bisa melindungi Cindy? Sangat mengancam. Cindy yang melihat Dion mengambil pistol dan menembak seperti berubah dalam sejenak. Jika tembakan ini pas pada tubuh Hendra, ini adalah pistol, bukan mainan. Ini melanggar hukum. Cindy pun menelan ludah. Dia sudah bergelut di klub malam dalam waktu yang lama. Sudah melihat banyak hal. Namun pistol beneran, dia belum pernah melihatnya. Masalah mafia semuanya dia serahkan pada Hendra. Lagi pula, ini adalah tempat keluarga Anthony. Tidak mungkin terjadi hal seperti ini. Dion, kamu sudah terlalu menganggap sepele aku. Hendra tadi memang terkejut. Dia sudah lama tidak menghadapi hal ini. Dia juga tidak pernah memegang pistol. Namun ini tidak berarti dia bisa ditakuti begitu saja. Hendra dengan cepat tenang kembali. Setelah menepuk pundak Cindy untuk menenangkannya. Walaupun Cindy sangat kuat, namun bagaimanapun dia itu hanyalah wanita. Kondisi seperti ini pasti mengejutkannya. Dion melihat Cindy, emosinya semakin membara. Kalau bisa, dia ingin membelah pria di depannya ini. Namun Cindy berada di sisi pria itu. Jika Cindy melihatnya, pasti akan semakin marah. Pantas mati. Dion hanya bisa melihat Hendra dengan marah. Dia tidak percaya bahwa mereka bisa kabur dari sini. Bawahan Anthony ini tidaklah main-main. Anthony suka minum teh. Tempat ini adalah tempatnya. Keluarga Dion dari saat kakeknya sudah hidup dalam jalan yang bersih, bahkan menetapkan peraturan untuk keturunannya tidak boleh masuk ke dunia hitam. Mulai dari saat itu, di kota mereka terbagi jelas antara kelompok gelap dan terang. Lalu mereka bersama menahan ancaman dari luar. Pikiran Anthony susah ditebak. Walaupun Dion tidak tahu maksud Anthony, namun asalkan dia bisa membiarkan Cindy di sisinya, yang lain dia tidak peduli, walaupun harus melakukan apa.
Kali ini aku datang untuk membawa Cindy pergi. Hendra tidak mundur. Aku pasti tidak akan membiarkan Cindy tersakiti. Kak Hendra, jangan begitu keras. Cindy sangat khawatir, takut, namun terharu. Jika Hendra terluka lagi karenanya, dia akan merasa sangat bersalah. Dita sudah dalam masalah. Dia tidak boleh membiarkan Hendra terjadi apa-apa. Hendra membujuk tersenyum. Dion, jika kamu tidak membiarkanku pergi, aku rasa kamu hanya bisa menerima jasad ibumu. Wajah Dion pun berubah. Asisten Dion pun menelpon memastikan kebenarannya. Dalam waktu yang cepat langsung berkata pada Dion dengan sangat serius. Walaupun tidak terdengar oleh orang lain, namun wajah asistennya membenarkan ucapan Hendra. Hendra! Dion lagi-lagi menyodorkan pistol padanya. Dia terlihat sangat kacau. Nyawaku penting atau nyawa ibumu? Kamu pilih sendiri. Walaupun dia ditunjuk dengan pistol, Hendra masih tersenyum dengan tenang. Seperti tidak peduli. Dia tidak percaya Dion akan menyerahkan nyawa ibunya. Cindy yang mendengar Hendra menangkap ibunya Dion pun sangat terkejut. Dia tidak pernah mendengar Hendra melakukan hal seperti ini. Bagaimanapun, keluarga Dion tidak begitu mudah. Suasana sangat tegang. Saat Dion memutuskan melepaskan mereka, suatu suara tertawa memutuskannya dan mencairkan suasana. Dion, mengapa begitu menemui masalah seperti ini menjadi bodoh? Anthony muncul dengan setelan putihnya. Dari luar ruangan dengan elegan masuk. Terlihat sangat tidak sesuai dengan suasana seperti ini. Namun orang seperti ini membuat semua orang berlutut. Tuan Anthony, mengapa kamu bisa datang? Cindy sangat terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Anthony ikut campur dengan masalah mereka. Kamu sudah lupa bahwa kamu memohon bantuanku. Aku sedang minum teh dan mendengar suara keras. Anthony dengan lembut tertawa. Terlihat kerutan di matanya yang merekam proses penuaannya. Ucapan ini ditujukan pada Cindy, namun matanya malah melihat Hendra. Hendra mengecilkan matanya. Tidak tahu orang ini sedang merencanakan apa. Hendra sudah mengatakan padaku, sudah merepotkan Tuan Anthony. Cindy dengan jelas tidak ingin Anthony ikut campur dengan masalah ini. Oh, Hendra, masalah Dita sudah dikatakan dengan jelas. Wajah Anthony terlihat senang melihat Hendra yang seperti sedang memikirkan sesuatu. Hati Hendra berdetak kencang. Ini yang namanya Anthony. Dia seperti sudah mengetahui segalanya. Oleh karena itu wajah Dion pun tersenyum. Sebenarnya yang mereka saingkan hanyalah hati Cindy. Sekarang dia sudah tidak takut. Dan hal yang dilakukan Hendra, apakah Cindy bisa dengan mudah memaafkannya? Cindy heran dengan mereka bertiga. Baik, aku mau bertanya denganmu. Dari mana virus Dita itu datang?